Pemirsa, harga emas batangan Antam menyentuh angka 2 juta rupiah. Masyarakat ramai datangi butik emas Antam untuk membeli logam mulia tersebut. Tak hanya emas batangan, emas perhiasan juga ramai diburu pembeli. Harga emas batangan yang dijual oleh PT Antam Tbk mengalami kenaikan harga signifikan. Harga emas batangan 24 karat pada Senin 21 April 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.000 per gram menjadi Rp1.980.000 per gram. Pada hari Selasa 22 April 2025, harga emas batangan 24 karat kembali naik 2 kali lipat sebesar Rp59.000 per gram menjadi Rp2.039.000 per gram. Sementara hari ini, Rabu 23 April 2025, harga emas batangan 24 karat mengalami penurunan sebesar Rp48.000 menjadi Rp1.991.000 per gram. Meskipun mengalami kenaikan harga, masyarakat masih ramai membeli logam mulia tersebut. Masyarakat antusias untuk membeli ataupun menjual kembali emas batangan yang sudah dimiliki. Sangat luar biasa banget ya, maksudnya invest banget nih untuk yang teman-teman yang belum mau invest ke emas, ya lebih baik ke emas Antam aja sih. Semoga aja harga stabil ya, maksudnya terus meningkat dan harga jual pun stabil gitu, nggak turun banget gitu. Tak hanya emas batangan, emas dalam bentuk lain seperti cincin pernikahan juga ramai diburu pembeli meski kenaikan harga mencapai 50%. Keuntungan sih ada, tapi tipis. Ingin stabil seperti bulan-bulan lalu aja. Pertama minat, karena kan kita lebih ke wedding ring. Kebutuhan orang tuh pasti setiap tahun ada, tapi karena harganya semakin tinggi, jadi penurunan minat customer agak berkurang. Harga emas melonjak 8% di tengah nilai dolar Amerika Serikat yang merosot 1,10% semenjak kebijakan kenaikan tarif pajak impor yang diberlakukan Donald Trump. Kebijakan ini dinilai akan terus mempengaruhi kurasi harga emas Indonesia hingga beberapa bulan ke depan. Dari Jakarta, Hamzah Aswanhas, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Penggeledahan dilakukan oleh Kejaksaan Agung di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak goreng mentah. Petugas menemukan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disembunyikan di kolong tempat tidur. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Halo, siapa? Sudah, bisa video call? Ini udah saya buka. Udah dapat, udah. Video call bisa? Video call. Rekam sudah, Pak. Ini Sudah direkam juga, Pak. sudah direkam semua. Ini barang buktinya. Udah dapat ya? Dapat. Buka itu nanti di. Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya.
Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya bisa. Uang tersebut telah dititipkan dalam rekening sementara selama penyidikan berlangsung. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini termasuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan sebanyak 8 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO sebesar 60 miliar rupiah. Ketujuh tersangka terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Sementara 1 tersangka lain merupakan Social Security Legal Wilmar Group. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung mengungkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Ketiganya adalah Jumiamto selaku Hakim Ketua, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom selaku Hakim Anggota. Ketiganya saat itu menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar rupiah dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi. Pemberian suap ini terkait pengurusan perkara pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya yang menyeret 3 korporasi besar antara Januari 2022 sampai Maret 2022 agar majelis hakim yang mengadili memberi putusan perkaranya tak terbukti dan dapat lepas dari tuntutan hukum. Selain itu, sejumlah mobil mewah disita pihak Kejagung sebagai barang bukti. Mobil mewah tersebut merupakan milik para pengacara yang diduga berperan sebagai pemberi suap dalam kasus ini. Ada pula 21 motor dan juga 7 sepeda yang ikut disita. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga menyita uang miliaran rupiah dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura di rumah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan kembali memeriksa pelapor kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.